Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke permukaan bumi ini semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Maka kewajiban kita sebagai orang tua adalah memelihara, menjaga mereka, amanah yang dititipkan Allah, agar nanti kita kembali kepada Allah, dapat kita sampaikan kepada Allah pertanggungjawaban kita terhadap anak yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Orang tuanya lah, lingkungannya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, yang menjadikan anak ini Nasrani, yang menjadikan anak ini Majusi. Maka kita sebagai orang tua mestilah harus memberikan hal-hal yang terbaik kepada anak-anak kita. Dan nasihat ini, wasiat ini bukan hanya disampaikan kepada kita, bahkan disampaikan juga kepada nabi-nabi sebelum kita. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Nabi Ibrahim juga berwasiat kepada anaknya, dan juga Nabi Yakub berwasiat kepadanya. Intinya seluruh para nabi dan rasul berwasiat kepada anak-anak mereka. Untuk apa wasiat tersebut? Dalam rangka menjaga kemurnian, kesucian, kebaikan anak sebagai titipan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berfirman, Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula dengan Nabi Yakub. Apa wasiat mereka? Ya bunayya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, anak ini paling tidak dibagi kepada tiga. Ada anak itu sebagai qurratu a'yun, yang kita berdoa di akhir setiap doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang qurratu a'yun, yang dapat menyejukkan pandangan mata kami. Ada anak itu adalah sebagai penyejuk pandangan mata. Karena setiap apa yang dia kerjakan, setiap apa yang dilakukan, dan setiap apa yang kita suruh, apa yang kita pinta, ditunaikan dengan baik. Dalam kehidupannya memiliki prestasi sehingga membanggakan kedua orang tuanya. Senang kita melihat anak-anak yang demikian, anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Ketika berpuasa, ketika sholat tak perlu kita suruh sholat, dan sudah sholat. Ini adalah anak-anak yang qurratu a'yun. Tapi ada anak itu juga yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu adalah fitnah, ujian bagi diri kamu. Yang kemudian yang ketiga, anak itu yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya sebagian di antara istri-istri kamu dan juga anak-anak kamu itu adalah aduwwan lakum, musuh bagimu. Maka ini sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa anak sebagai qurratu a'yun menyenangkan. Anak juga sebagai ujian bagi kita. Bisakah kita menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah, sampai kita nanti berada di alam kubur? Mampukah kita menghantarkan anak-anak kita sehingga mereka nanti dewasanya
dalam kehidupannya tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, anak aduwwan lakum, sebagai musuh. Di dunia bisa sebagai musuh, di akhirat pun bisa menjadi sebagai musuh. Di dunia terkadang banyak hal-hal yang bertentangan dengan orang tua. Apa yang kita pinta terkadang ada terucap dari orang tua. Hal-hal yang tidak pantas diucapkan. Anak durhaka lah. Anak yang tahu-tahu balas budi lah. Tapi ini semua sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa anak itu merupakan titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka sebagai titipan paling tidak ada 3 hal yang harus kita persiapkan buat anak-anak kita. Yang pertama adalah mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang kuat imannya, menanamkan akidah yang kuat, yang kokoh di dalam diri dada mereka. Sehingga bagaimanapun nanti kehidupan mereka, sesudah kita tiada atau sesudah dewasanya mereka, ketika mereka memiliki keyakinan yang kuat, iman yang benar di dalam dirinya, maka dia tidak akan khawatir dengan kehidupannya. Orang yang memiliki keyakinan yang benar, memiliki iman yang benar, takkan pernah galau di dalam menghadapi kehidupannya. Takkan pernah khawatir dalam kehidupannya, takkan ada rasa was-was dalam kehidupannya, karena ia yakin segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertanam di dalam dirinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu pula kami meminta pertolongan. Hanya meminta pertolongan kepada Allah. Maka inilah yang ditanamkan oleh para nabi dan rasul kepada anak-anak mereka. Di antara mereka adalah Nabi Ya'qub alaihi salam, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ya'qub, idza hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub itu menghadapi sakratul maut, apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam? Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah sesudah aku? Kalau aku nanti sudah tiada, apa yang akan kalian sembah? Nabi Ya'qub tidak berkata, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan nanti sesudah aku tiada. Tapi yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sesudah aku? Kalau aku sudah tiada, siapa yang kalian sembah? Anak-anaknya berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan yang disembah oleh orang tuamu, oleh nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahu wahidan, Tuhan yang maha esa, yang maha tunggal. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah yang ditanamkan oleh para nabi dan rasul kepada anak-anak mereka. Apa yang hendak disembah? Karena sudah kuat keyakinan mereka, iman mereka, nanti bagaimanapun ujian hidup, mereka yakin bahwa ada tempat mereka bersandar. Sulit pun yang nanti akan mereka hadapi, mereka yakin bahwa kesulitan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahwa setiap yang diberikan Allah pastilah yang terbaik bagi dirinya. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ketika menghadapi sakaratul maut, mereka tetap di dalam keimanan mereka, tetap di dalam keislaman mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tak ada gunanya hidup kalau kita mati tidak dalam keadaan Islam, karena Islam adalah pintu menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak Islam kita, tak berislam kita, tak selamat hidup kita. Berapa lamalah kita hidup di dunia ini? Hanya sebentar. Merasakan pedih dan pahit dalam kehidupan ini. Berapa lamalah? Hanya sebentar. Berapa lama kita menikmati kehidupan dunia ini dengan kemewahan harta yang kita punya? Hanya sebentar. Ada kehidupan yang kekal dan abadi. Itulah dia kehidupan akhirat. Kita antarkanlah anak-anak kita ini menuju generasi-generasi yang siap nanti ketika menghadapi sakaratul mautnya, mereka tetap dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita tanamkan adalah ibadah yang benar kepada anak-anak kita. Sehingga mereka benar-benar beribadah itu sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya. Karena dalam agama kita beribadah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amalu bila ilmin mardud. Amal tanpa ilmu ditolak. Beribadah tapi tidak berdasarkan kepada ilmu, apa gunanya? Kalau kita sholat tak tahu sita apa yang membatalkan ibadah sholat. Apa gunanya kita sholat kalau kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat? Maka diperlukan ilmu. Tahu apa-apa saja yang membatalkan ibadah sholat. Tahu apa-apa saja yang membatalkan keislaman. Tahu apa-apa saja yang dapat merusak, menggeronggoti keimanan kita. Inilah yang harus kita tanamkan. Kita berikan kepada anak-anak kita pendidikan. Pendidikan agama. Buat anak-anak kita. Karena pendidikan agama itu adalah penting. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bagaimana kita mau menghantarkan anak-anak kita sampai ke akhirat nanti, sampai ke surganya, tapi tidak memiliki pengetahuan tentang agama. Tak mengetahui tentang ibadah yang benar. Masih ada saja yang mengikuti orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, padahal sudah tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad adalah khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tapi masih ada saja yang mengikuti. Kenapa? Ketidaktahuan terhadap agama. Tak paham dengan agama. Sementara agama ini adalah jalan bagi kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan anak-anak kita pendidikan agama. Sehingga mereka tahu dengan kewajiban mereka. Tahu dengan apa-apa saja yang membatalkan agama mereka. Hal-hal yang tak boleh dikerjakan. Yang terakhir, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan pendidikan akhlak ke dalam diri anak-anak kita. Bukan kurang pintar generasi kita saat ini. Anak-anak kita saat ini bukan kurang pintar. Mereka menguasai teknologi, informasi berkembang. Tapi itu semua mesti harus dibarengi dengan akhlak. Untuk apa pintar tapi tidak memiliki akhlak? Pintar tidak memiliki moral. Pintar tapi korupsi. Pintar tapi mencuri. Untuk apa? Maka Nabi kita itu diutus adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu akan lahir dari iman yang benar. Akhlak itu akan lahir dari ibadah yang benar. Dari iman yang benar, akhlak yang dari iman yang benar, dari ibadah yang benar akan melahirkan akhlakul karimah. Inilah yang harus kita tanamkan buat generasi kita di masa saat ini sampai